I'm taking a chance cause I like you a lot. So I give it a shot, give it all that I got. La di la di da, la di la di di. Suddenly you call my name and I lose my brain and I flow up to the moon. Bismillahirrahmanirrahim. Monogo Arni Bayo Panguli, Yusuf Gardawi Siregar, Gelar Sultan Kali Umar Siregar. Gardawi Siregar, Gelar Sultan Kali Umar Siregar. Gardawi Siregar, Gelar Sultan Kali Umar Siregar. Not long gone, couldn't you tell? The smoke in the air couldn't hide my shame, so I lit up on that silver screen. And that full-bellied moon just shining on me. Yeah, she pulls on this heart like she pulls on the sea. Like I hope to see you. And that full-bellied moon, she's just shining on me. Yeah, she pulls on this heart like she pulls on the sea. Yeah, she's shining on me. Those broken-hearted lovers, they got nothing on me. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 6, yaitu etnisme Angkola, akan melakukan wawancara terhadap salah satu mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta maka tak dimiliki. Perkenalkan, nama saya Suhaida Siregar dari Prodi Sastra Indonesia tahun 2022, Fakultas Bahasa dan Seni, dan rekan saya ada saudara. Boleh saudara kenalkan diri? Saya Syahrial Lubis,
Prodi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Istanbul 2023. Saya dari Mandailing, Angkola. Nah, sebelum kita lanjut nih, kita tanya-tanya dulu kabarnya saudara bagaimana? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, lagi baik. Jadi kita langsung ke pertanyaan yang pertama. Jadi di sini kami ingin bertanya nih tentang bahasa etnis Angkola. Apakah ketika merantau ke kota Medan nih, saudara merasa bahasa daerah saudara itu sendiri yang biasa saudara pakai semakin meluntur, memudar? Tentunya tidak, karena tidak semua orang yang berdomisili di Medan ini berbahasa Indonesia semua. Kadang juga kita ke kampus kita menjumpai orang yang sama daerah. Bahkan di Medan ini sendiri banyak orang-orang yang bahasa Angkola. Mungkin mereka mendengar kita berbahasa Angkola, kadang mereka respon dan lebih nyaman memakai bahasa itu sendiri. Jadi tidak ada mudarnya bagi saya, menurut saya. Jadi menurut saudara tidak akan terjadi memudar bahasa ketika walaupun berada di kota Medan tersebut. Ya, Nah, namanya. jadi pertanyaan kedua nih, ketika saudara nih berbaur dengan orang-orang berasal dari kota Medan, apakah saudara lebih sering menggunakan bahasa apa gitu? Apa? Misalnya pakai bahasa Indonesia atau bahasa daerah saudara gitu? Oh, jadi itu tergantung orang-orang yang saya jumpai. Kalau berjumpa dengan Angkola, Orang kota Medan. Ya ini pertanyaan kalau jumpa dengan orang kota Medan. iya orang kota Medan tidak semua orang kota. Terkadang asal mereka itu dari Angkola, bisa dari Mandailing. Jadi bahasa yang saya gunakan ya kalau tergantung orang yang saya jumpai di kota Medan ini. Kalau berjumpa dengan orang Medan ya bahasa Indonesia. Saya sendiri juga berbahasa Indonesia. Gak mungkin saya bahasa Indonesia, gak mungkin saya bahasa kalau orang itu bahasa Indonesia nggak nyambung nanti. Nah, kita lanjut nih ke pertanyaan berikutnya. Apakah saudara mengalami kesulitan dalam berbaur dengan orang-orang kota Medan ini, kayak contohnya pergaulannya atau dengan bahasanya? Mengalami kesulitan? Kalau saya sendiri kalau masalah bahasa nggak ada di situ kesulitan. Kalau masalah pergaulan gitu? Pergaulan, ya, namanya pergaulannya tergantung kita cari orang yang seperti apa. Jadi menurut saya pergaulan sama bahasa itu nggak susah lah didapatkan di kota Medan ini, mudah. Karena nggak semua orang keras, walaupun katanya orang Medan itu keras-keras, nggak semua juga. Nah seperti itu. Baik, pertanyaan berikutnya. Bagaimana ketika saudara bertemu dengan satu etnis saudara nih ya? Apakah saudara menggunakan bahasa daerah atau bahasa orang kota Medan kayak bahasa Indonesia gitu? Oh pasti bahasa daerah kami sendiri. Yang pertama biar sama-sama tahu bahwa kami dari etnis ya dari Angkola. Jangan pula gara-gara merantau kota Medan bahasa sendiri dilupakan, bahkan berdampak buruk nanti. Jadi mendingan kita pakai bahasa Angkola sendiri biar dari situ nanti terjalinlah silaturahmi yang baik dan mendekat karena sama-sama satu etnis ya, seperti itu. Dan terjadilah keakraban karena saling berasal dari etnis Angkola. Nah, pertanyaan terakhir nih, apakah saudara benar-benar bisa menguasai bahasa daerah sendiri atau hanya sekedar paham artinya tapi tidak bisa mengatakannya, tidak bisa mengucapkan? Ya mendalami lah karena dari lahir sudah dibilang mendarah daging. Nah, terlahir juga dari kampung kan. Gak mungkin saya cuma paham makna tapi bisa mengatakan, bisa. Seperti itu. Jadi Kesimpulannya bagi seluruh kawan-kawan. jadi
Jadi kesimpulannya, menurut saudara Syahrinal Allah Nugis, dia tidak mengalami kesulitan terhadap bahasa walaupun sedang berbaur di kota Medan tersebut. Tanah Mandailing tamu datang makan kita katanya, tapi belum dimasak. Kalau orang Kolang nggak boleh gitu, makan kita udah ada. Makan. Itulah. Jadi kalau belum masak jangan dipanggil makan. Kami ya mau manggil makan sebelum masak. Yang di selatan itu rata-rata orang Angkola juga Pak? Enggak lah. Kami pun di Angkola itu percampuran orang Mandailing dengan orang utara. Yang kawasannya pun perbatasan kan, batas utara dengan selatan. Itulah ciri-ciri orang Angkola. Berarti lebih dominan orang Mandailing lah di situ ya Pak? Kalau makin dekat ke Mandailing lebih dominan Mandailing, makin dekat ke Marin lebih dominan orang utara. Karena dia kan perbatasan, ya kan? Cuma ada itu tadi salah satu perbedaannya. Kami nggak ngajak kalian makan kalau ini belum ada. Nggak boleh. Mau makan cuma dibeli pun belum berasnya nggak bisa. Selain itu Pak, yang bisa membedakan antara Angkola sama Mandailing itu dari bahasanya apa lagi Pak? Kalau bahasa kami walaupun misalnya dia orang Mandailing bercampur dia dengan bahasa utara. Kalaupun dia orang utara bercampur dia dengan Mandailing. Nah begitu dia kebalikan, artinya yang Korea itu bahasanya campur utara dengan selatan. Itu ada perbedaannya dengan utara, itu pula perbedaannya dengan selatan. Jadi bahasanya bahasa Mandailing bercampur utara, atau bahasa utara bercampur dengan Mandailing. Yang ku tahu dah. Kalau dari segi bahasanya Pak, kan tidak bahasa Angkola. Beda, karena tadi bercampur. Beda dengan selatan, beda karena bercampur dengan Mandailing. Bercampur. Kalau terkait adatnya lah Pak, adatnya itu bedanya? Bedanya kami lebih dekat kota. Jadi sama kami nggak ada mama, sama Mandailing nggak ada mama kan, sama kami nggak ada tulang. Mama itu di Mandailing. apa? Tulang kalau utara, Mandailing. mama itu tulang. Di Padang mama. Tadi kan Bapak bilang kalau di Mandailing itu, Angkola itu lebih lembut. Apanya yang lembut? Cara tutur katanya ya? Tutur katanya, kalau bahasanya campur. Tuturnya lebih ya begitulah, lebih gampang akrab. Kalau di Angkola. Iya. Karena mungkin itu tadi karena bercampur dia, ya kan jadi lebih lembut ya. Kalau masih kita semua nggak ada perubahan kan, misalnya di Mandailing atau di utara, orang utara semua pasti tetap kasar. Tapi kalau ada percampuran pihak lain, melunak. Itulah kenapa Angkola lebih lunak daripada utara daripada selatan. Bapak kira-kira di kota Medan ini udah berapa lama? Lahir Medan, Lahir di Medan. cuma dari sana. Nah, Yang Bapak inilah kalau Bapak pribadi bahasa Angkola itu kalau udah Bapak gunakan di Medan ada nggak perubahan? Tetapnya Bapak berbahasa Angkola bahasa sama sama. Cuma itu tadi orang selatan merasa aneh mendengarnya, orang utara pun merasa aneh mendengarnya. Orang selatan dengarnya aneh ada utaranya, orang utara aneh ada selatannya. Nah, tetap sama-sama ngerti karena perbedaan utara selatan nggak banyak. Bapak jumpa gitu sama Angkola, Bapak pakai bahasa Angkola. Memang Angkola aku pakai jumpa siapapun. Ya, tapi yang lain kan. Nah.